Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semua. Anak-anakku semua, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup tentang persilangan monohibrid. Ya, coba perhatikan. Perhatikan gambar bunga ini, ya. Ada mawar merah, kemudian ada mawar putih. Terus selanjutnya, jika kedua mawar ini disilangkan, bunga mawar apakah yang akan muncul? Ya, ayo kira-kira bunga mawar apa yang akan muncul? Nah, warna bunga mawar yang muncul, yang pertama bunga mawar merah, yang kedua adalah warna putih, yang ketiga adalah warna merah muda, ya. Jadi ada 3 peluang hasil persilangan mawar merah dan putih disilangkan nanti akan menghasilkan warna merah, putih, dan merah muda. Mengapa demikian? Nah, simak terus materi yang disampaikan oleh Pak Indra. Nah, tujuan setelah mempelajari materi hari ini adalah 1. Kalian diharapkan mampu menentukan hasil persilangan monohibrid melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat. Yang kedua, nanti kalian diharapkan mampu menerapkan hukum Mendel pada pewarisan sifat makhluk hidup. Nah, anak-anakku semua, persilangan monohibrid. Nah, yang dimaksud dengan persilangan monohibrid adalah menyilangkan individu dengan satu sifat beda. Misalnya pada warna, kemudian pada postur tubuh, yang berikutnya adalah pada bentuk rambut. Nah, jadi anak-anak, pada persilangan monohibrid itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah persilangan monohibrid dominasi penuh, yang kedua adalah persilangan monohibrid semi dominasi atau persilangan monohibrid intermediate. Nah, yang pertama ini kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid dominasi penuh. Nah, persilangan monohibrid dominasi penuh merupakan persilangan satu sifat beda, di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat yang dominan. Bila ada 2 gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka resesifnya tidak muncul. Contoh, mawar merah disilangkan mawar putih. Nah, misalkan yang dominan adalah mawar merah, maka nanti individu baru yang muncul adalah mawar merah karena sifatnya dominan. Selanjutnya, ini adalah Bapak genetika. Beliau ini adalah Bapak Gregor Johann Mendel, ya. Berkat penelitiannya sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat suatu organisme, ya. Ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas pada makhluk hidup disebut genetika. Nah, mari kita pahami istilah-istilah yang ada dalam genetika. Ini ada lokus. Lokus ini adalah posisi atau letak gen pada kromosom. Ada alel. Alel adalah pasangan gen. Kemudian ada homozigot. Homozigot ini adalah alel yang terdapat pada satu lokus. Misalnya A besar atau A kecil. Kemudian ada heterozigot. Ini adalah 2 alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus. Misalnya A besar, A kecil. Nah, terus berikutnya ada parental. Parental ini adalah induk. Kemudian filial. Filial ini adalah keturunan. Kemudian ada istilah gamet, ya. Gamet ini adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Nah, genotip ini adalah sifat yang tidak teramati. Sedangkan fenotip adalah sifat yang dapat teramati pada suatu individu. Genotip contohnya adalah M besar, T besar, M besar, M kecil, T besar, T kecil, dan seterusnya. Sedangkan fenotip contohnya adalah warna merah, warna putih, ukuran tinggi dan ukuran pendek. Baik anak-anak, selanjutnya ini kita bahas soal, ya. Ini ada soal mengenai persilangan dominasi penuh. Tanaman berbatang tinggi dominan, genotipnya T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah, genotipnya T kecil. Nah, diminta mencari keturunan keduanya. Maka jawabnya adalah induknya sudah jelas,
tanaman berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman berbatang rendah. Genotipnya adalah T besar, disilangkan dengan T kecil. Selanjutnya kita cari gametnya. Gametnya adalah untuk yang tinggi adalah T besar, untuk gamet yang rendah adalah T kecil. Nah, berikutnya diperoleh keturunan pertamanya atau filial kesatunya. Maka T besar disilangkan T kecil, hasilnya adalah T besar, T kecil. Karena ini bersifat dominan, maka T besar ini adalah apa? Dilihat di sini, tanaman berbatang tinggi. Maka keturunan pertamanya adalah tanaman berbatang tinggi. Nah, selanjutnya kita cari keturunan kedua. Yang harus kita lakukan adalah menyilangkan keturunan pertamanya. Ya, keturunan pertama disilangkan sama-sama dengan keturunan pertama. Maka T besar, T kecil disilangkan T besar, T kecil. Gametnya diperoleh T besar, T kecil dan T besar, T kecil. Kita perhatikan di sini kita menggunakan kolom papan catur ya. Ini kita analogikan anak-anak. Ya, ini yang jantan dan yang betina. Gametnya T besar, T kecil. Di sini juga sama T besar, T kecil. Maka kita silangkan. T besar silangkan T besar, hasilnya T besar, T besar. T besar disilangkan T kecil, hasilnya adalah T besar, T kecil. Kemudian kolom berikutnya, T kecil disilangkan T besar, maka hasilnya adalah T besar, T kecil. T besar kita tulis di depan karena bersifat dominan. Ya, yang selanjutnya adalah T kecil disilangkan T kecil, maka hasilnya adalah T kecil, ya. T besar ini adalah dominan atau tanaman berbatang tinggi, sedangkan yang T kecil ini bersifat resesif atau tanaman yang berbatang pendek. Selanjutnya kita peroleh perbandingan sebagai berikut, ya. Perbandingan genotipnya adalah T besar banding T besar T kecil banding T kecil perbandingannya adalah 1:2:1. Baik, ini yang dapat disampaikan oleh Pak Indra. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.